بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu tidak juga mendengarkan nyanyian dan musik-musik. Ya. Karena nyanyian dan musik sebagaimana kita sebutkan terutama sekali adalah musik, yaitu adalah suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, kemudian menghalalkan sutra, kemudian menghalalkan khamar, dan juga kemudian akan menghalalkan alat-alat musik. Zina, di antara kita sudah tahu zina ini suatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang secara terang-terangan mengatakan aku mau berzina dengan si fulanah, aku ingin melakukan zina, tidak ada. Karena dia tahu bahwasanya yang dilakukan adalah perbuatan dosa. Ya. Kemudian begitu juga seseorang itu tidak boleh menggunakan sutra. Ya. Ini yang dimaksud adalah bagi laki-laki. Ya, yang diharamkan mengenakan sutra ini adalah bagi laki-laki. Ya, tidak boleh seorang laki-laki itu menggunakan pakaian dari kain sutra. Ya. Tapi dia diperbolehkan menggunakan kain sutra ketika memang dalam kondisi darurat. Ya. Dalam kondisi darurat di sini yang dimaksud adalah ketika memang ada gatal-gatal di tubuhnya. Ya, ketika dia menggunakan baju yang biasa, dia tidak bisa. Jadi dia harus menggunakan pakaian ataupun kain yang terbuat dari sutra ini. Maka dalam hal ini diperbolehkan. Ya, nanti bisa dilihat hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, di situ ada disebutkan kalau dia karena gatal maka diperbolehkan menggunakan kain dari sutra. Kemudian khamar, minuman keras. Ini tentu kita berani mengatakan ini haram. Ya. Dan di sini juga jadi 3 hal ini, yaitu perbuatan zina, kemudian sutra dan khamar, ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada dari umatku yang mereka menghalalkan. Jadi sebelumnya perbuatan ini adalah diharamkan, akan tapi ada nanti umat yang akan menghalalkan zina ini. Ataupun mereka menyebut zina ini dengan nama yang lain, menyebut khamar dengan nama yang lain. Maka begitu juga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamaratakan ketiga hal ini dengan kemudian memasukkan dengan musik. Berarti memang apa? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sebelumnya memang musik ini diharamkan sama seperti khamar, akan tapi akan ada nanti dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menghalalkan hal-hal yang 4 hal yang diharamkan ini. Mereka dengan berbagai dalih musik Islami. Bagaimana untuk aturan dari musik Islami itu? Jelaskan, tunjukkan aturan dari musik Islami itu bagaimana? Apakah musik Islami tidak menggunakan A minor misalnya, tidak menggunakan C minor,
Ya. Bagaimana? Tunjukkan. Bagaimana kriteria dari musik Islami itu? Tapi rata-rata yang mereka menyebutkan ya syarat-syarat dari musik Islami isinya itu yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan nyanyian, berkaitan dengan lagu, ya. Bukan musiknya. Tapi di sini yang kita bahas adalah berkaitan dengan musiknya. Nah, kalau kita memang tidak bisa ya karena kondisi sekarang ini ya, sehingga kita tidak bisa 100% ya tidak mendengarkan musik ya, karena mungkin hampir semua alat-alat elektronik ini ya pasti ada musiknya. Ya, tapi kita berusaha untuk menghindari ya, jangan mendengarkan secara khusus ya musik-musik tersebut. Ya, walaupun dinamakan dengan musik Islami. Ya, padahal tidak ada aturan yang jelas bagaimana suatu musik itu disebut sebagai musik Islami. Tapi kalau lagu Islami ini masih ada, tapi tentunya tanpa diiringi dengan alat musik. Tapi kalau yang musik Islami ini tidak ada. Itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nasihatkan kepada si pasien tersebut, kepada orang yang kita ruqyah tersebut ya, agar dia menghindari musik ini, karena musik ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pasien yang kita ruqyah tersebut ya, khususnya tentunya secara umum ya bagi kaum muslimin juga tidak boleh mendengarkan yang namanya musik. Ya. Kita nasihatkan kepadanya agar mereka meninggalkan mendengarkan dari musik tersebut, dari nyanyian-nyanyian tersebut. Ya, semampunya. Karena ketika ya sebisa kita, karena memang kondisi sekarang ini sangat sulit sekali bagi kita untuk menghindari yang namanya musik-musik. Ya. Ketika kita misalnya ke pasar, kita akan mendengar musik-musik. Ketika kita berada ke walimahan, di situ juga diperdengarkan musik-musik. Ya. Maka kita berusaha, ya minimal adalah kita membenci dalam hati kita dan meyakini bahwasanya musik itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya di sini penulis menyebutkan yaitu berwudu ya sebelum tidur ya, dan membaca ayat kursi. Ya, untuk nasihat yang diberikan oleh penulis ini hampir ya serupa ataupun hampir sama dengan yang berkaitan dengan tahapan setelah terapi ruqyah ya, yaitu berwudu juga sebelum tidur dan membaca ayat kursi. Hadisnya adalah ya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah," sini ya, setan tersebut ia mengajarkan suatu bacaan apabila seseorang tersebut membaca bacaan tersebut sebelum tidur ya, maka setan tidak akan mendekatinya. Di sini Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika aku membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Ini adalah berkaitan dengan ketika Abu Hurairah menjaga harta zakat dan dia menangkap seorang jin yang dia menjelma menjadi manusia. Kemudian Nabi SAW ya, mengatakan kepadanya, "Apa kalimat tersebut?" Maka Abu Hurairah pun menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur ya, ke tempat tidur ataupun ke ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan syaitan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Jadi ketika ada seseorang yang dia membaca ayat kursi di malam hari,
ketika dia hendak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, akan melindunginya dari gangguan syaitan ketika tidur sampai pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi SAW pun bersabda, ya, adapun dia ketika itu berkata benar, namun pada asalnya dia adalah pendusta. Ya, kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah, apakah engkau tahu siapa yang berbicara denganmu selama 3 malam tersebut? Ya, maka Abu Hurairah pun menjawab, aku tidak tahu. Ya, ataupun Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Nabi SAW mengatakan, fa innahu syaitan. Ya, sesungguhnya dia adalah syaitan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita akan tidur, ya, kita berwudu terlebih dahulu, kemudian kita bisa membaca ayat kursi. Ya, selain kita misalnya setelah membaca doa, ya, ketika akan tidur, maka kita baca ayat kursi. Ya, ini adalah terkhusus bagi orang yang memang dia terkena gangguan jin. Ya. Aku sudah baca ayat kursi sebelum tidur, tapi tetap juga diganggu. Ya, berarti di sini ada sesuatu yang bermasalah, ya. Selain adab yang ini, masih ada lagi adab perbuatan-perbuatan yang lain yang kita lakukan. Jadi ini hanyalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita. Ya, karena memang ada orang yang mengatakan dia sholat pun masih tetap kesurupan dia. Sholatnya ini dia tidak ada masalah dalam sholatnya. Akan tapi masalahnya dia ada dalam hal yang lain. Bisa saja dia sholat tapi dia masih memakan makanan yang haram tanpa dia sadari, ataupun dia menyadarinya ini haram tapi tetap dia memakannya, ataupun dia ada menzolimi orang lain. Karena pintu masuk setan itu bukan hanya pada satu itu saja, tapi pintu masuk setan itu sangat banyak. Jadi dia mencari celah ataupun mencari benteng-benteng yang dia sudah mulai terbuka. Ya, jadi seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan sholatnya. Ini orang kadang orang pakai jilbab pun percuma pakai jilbab tapi masih kesurupan, percuma pakai jilbab tapi masih menggibah orang. Tidak percuma dia memakai jilbab. Ya, memakai jilbab ini adalah satu kewajiban, dan tidak menggibah orang ini juga adalah satu kewajiban. Ya. Jadi kalau bisa dia memakai jilbab kemudian dia tidak menggibah, ini yang bagus seperti itu. Tapi yang lebih parah lagi, dia tidak memakai jilbab, dia menggibah, ya, maka akan semakin banyak dosa yang dia dapatkan. Tapi kalau dia memakai jilbab tapi masih menggibah, ya, ini dia hanya mendapatkan satu dosa dari dosa ghibah ini saja. Tapi dia tidak mendapatkan dosa dari menutup auratnya. Dia akan mendapatkan pahala dari menutup auratnya tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, ya, dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya dari gangguan-gangguan jin dan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, ya, kepada saudara-saudara kita yang dia dalam kondisi misalnya diganggu oleh jin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan pada dirinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين